Meskipun gereja mengajarkan kita untuk tidak menolak keberadaan iblis, tapi jangan segala sesuatunya juga disangkut pautkan dengan iblis. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan pemuda Indonesia saat ini, dari dulu sampai saat ini malah. Kalau lihat ada orang yang berteriak histeris, sedikit langsung bilang kalau itu sedang kerasukan. Asal ada orang yang pingsan tiba-tiba di tempat tertentu atau di tempat-tempat angker, misalnya seperti pohon beringin, di dekat pohon beringin, langsung dibilang kalau orang tersebut kerasukan oleh penunggu pohon beringin tersebut. Padahal orang yang kerasukan itu ada kriterianya juga. Tidak semata-mata orang yang berteriak histeris itu kerasukan. Bisa saja dia sedang berada dalam keadaan psikis yang sedang tertekan. Seperti kasus yang saat ini sedang marak dan viral di Indonesia, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, menurut saya inilah minusnya dari film The Raid ini. Film ini terlalu fokus terhadap penekanannya tentang perilaku iblis yang menyembunyikan jati dirinya, sehingga membuat film ini gagal untuk membuat batasan-batasan sampai mana kita harus mengakui keberadaan iblis ini. Seperti baru saja yang kita bahas bersama tadi, kalau tidak segala sesuatunya itu harus disangkut pautkan dengan iblis. Nah, ini yang menjadi kebiasaan orang Indonesia ya, segala sesuatunya itu memang selalu dikait-kaitkan dengan logika mistikal. Tidak mau mencari tahu dulu apa penjelasan naturalnya, kenapa orang itu bisa pingsan misalnya, kenapa orang itu berteriak histeris misalnya. Itu tidak mau dicari penjelasan-penjelasan yang masuk akalnya terlebih dahulu. Pokoknya asal ada orang berteriak, ada orang pingsan di tempat-tempat tertentu, itu langsung dikaitkan dengan hal-hal yang supernatural. Apalagi dengan banyaknya tayangan-tayangan atau tontonan-tontonan yang sangat viral di Indonesia, seperti penelusuran, pemanggilan roh-roh misalnya. Dengan adanya film-film yang menurut saya terlalu ekstrim ya, memberikan pemahaman atau menebarkan tahayul yang seharusnya itu tidak seperti itu loh. Jadi kita Indonesia sudah termakan dengan tahayul ini sejak lama, sejak kita dari lahir malah. Itu sudah seolah-olah ditanamkan di kepala kita. Kalau di pengalaman saya dulu, ketika saya masih kecil itu saya selalu dilarang untuk memotong kuku di malam hari. Katanya itu bisa mengundang iblis, kukunya nanti dipungut iblis terus dimakan iblis dan kita bisa jatuh sakit. Hanya seperti itu. Atau misalnya dilarang bersiul malam-malam. Dulu mbah saya itu sering, kalau saya bersiul malam-malam atau di dalam rumah, itu saya selalu dimarahi, katanya bisa mengundang setan masuk lah, katanya bisa membuat rezeki hilang lah dan lain sebagainya. Ya, jadi sederhananya lah seperti itu. Memang hal-hal yang tahayul seperti itu sudah ditanamkan ke dalam diri kita sejak dari kecil. Nah, itulah yang kita bahas di awal video tadi. Kalau cara setan melakukan manipulasinya, salah satunya yaitu memperbudak manusia dengan tahayul-tahayul tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa setan itu merasa bangga, wow, dia lebih mendengar saya daripada Tuhannya. Nah, ternyata hal ini sesuai dengan pengalaman Pastor Thomas sendiri yang menjadi inspirasi dari film The Raid ini. Setelah munculnya film The Raid ini, Father Thomas mengungkapkan kalau banyak sekali orang dengan masalah kesehatan mental datang menemui dirinya dan mengaku kepadanya kalau mereka telah kerasukan. Dan karena hal tersebut, Pastor Thomas memutuskan untuk bekerja sama dengan tim yang terdiri dari seorang dokter, psikolog, dan psikiater untuk membantu mengidentifikasi orang-orang yang masalahnya lebih bersifat psikologis dan bukan spiritual. Nah, untuk poin ini kita sudah membahasnya di video kemarin. Kalau gereja Katolik tidak sembarangan menilai sebuah kasus kerasukan, harus dicek secara medis terlebih dahulu. Kalau medis sudah tidak bisa menjelaskan, barulah ritual eksorsis dilakukan. Nah, untuk lengkapnya silakan nonton video saya yang ini, atau nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Kekurangan lain dalam film ini yang patut diperhatikan adalah cara Father Lucas menanggapi keraguan Michael. Ya, meskipun ada keraguan Michael di dalam film ini, tapi Pastor Lucas selalu menyapu rata setiap kasus yang datang padanya. Sedikitpun Pastor Lucas tidak mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Michael. Sedikitpun saya tidak melihat hadirnya seorang psikiater di dalam film ini, selain Michael yang tampil dengan sifatnya yang skeptis. Yang meskipun dia skeptis, tapi Father Lucas tidak mempertimbangkan itu. Pokoknya semua disapu rata bahwa itu adalah kasus kerasukan begitu. Nah,
Seperti yang saya katakan, artinya film ini tidak memberikan batas-batasan tertentu pada setiap kasusnya. Kita bisa mengambil contoh pada The Exorcist of Emily Rose. Nah, dalam film tersebut sangat jelas ada kehadiran seorang psikiater yang bekerja sama dengan pastor eksorsisnya dan membantu sang pastor untuk memastikan apakah Emily ini benar-benar kerasukan atau hanya sedang mengalami masalah psikologis. Dan setelah sang psikiater tidak mampu menjelaskan masalah yang sedang dialami oleh Emily ini, barulah sang pastor melakukan ritual eksorsis untuk Emily. Sedangkan dalam film The Raid ini tidak memberikan batasan-batasan pada setiap adegannya. Dan pada akhirnya semua masalah yang tampak dalam film ini hanyalah karena ulah iblis yang berada di balik semua fenomena yang terjadi. Name of Jesus Christ, name yourself. Cast you out. The name of the Virgin who lives and that reigns and that supreme. Legion, we cast you out. Apakah cacatnya adalah karena film ini tidak memberikan batasan-batasan sehingga film ini seolah-olah selalu tentang setan? Menurut saya pribadi, disinilah masalahnya. Pastor Tolle sendiri pun mengakui kalau salah satu konsekuensi negatifnya adalah akan membuat banyak orang menganggap kalau semua masalah yang berkaitan dengan mental atau kesehatan, yang dimana itu bisa diatasi dengan pertolongan medis, akan dianggap sebagai masalah yang berakar dari setan. Menurut saya, ini adalah hal yang serius yang harus diperhatikan oleh para produser pembuat film horor, khususnya film yang bertema eksorsis. Apalagi sebentar lagi akan tayang film eksorsis versi Indonesia yang berjudul Kuasa Gelap. Ya, semoga saja bisa menampilkan adegan eksorsis yang jujur ya. Meskipun tidak terlalu jujur, tapi setidaknya jangan terlalu sensasional lah. Jadi tidak mempromosikan si setannya. Jadi poinnya, jangan hanya mementingkan hal-hal spektakuler dan sensasionalnya saja, tapi hal-hal kecil yang seperti saya sebutkan tadi harus dipertimbangkan lagi. Karena hal sekecil apapun, kalau dibiarkan akan menjadi hal yang sangat serius. Karena bagaimanapun, apa yang ditayangkan dalam sebuah film, itu dapat mempengaruhi perspektif penontonnya. Itu tadi adalah konsekuensi negatifnya, dan sekarang kita kembali masuk ke dalam konsekuensi positif dalam film ini. Meskipun di beberapa film yang bertema eksorsis seperti The Raid dan film yang bertema serupa lainnya selalu menampilkan pengusiran setan yang sensasional dan dramatis, tapi kita tidak boleh melepaskan hal-hal positifnya begitu saja. Ya, meskipun untuk poin ini kita harus melihatnya dengan cermat. Seperti misalnya dalam film The Exorcist tahun 1973. Tidak bisa dipungkiri setelah rilisnya pada tahun 1973, membuat minat terhadap eksorsisme ini kembali meroket di lingkungan Katolik setelah ritus ini secara perlahan-lahan sempat ditinggalkan sekitar abad ke-15 atau abad ke-16 kalau tidak salah. Nah, bentuk pengusiran setan yang familiar dari film The Exorcist adalah ritual Romawi tahun 1614 yang tetap tidak berubah hingga diperbarui pada tahun 1999. Penggambaran dalam film ini baik tentang ritus maupun fenomena kerasukan, meskipun sensasional dan berlebihan, tapi bisa dikatakan ini cukup autentik. Elemen penting termasuk penolakan iblis untuk diusir dan mempermainkan korban dan orang di sekitarnya. Misalnya, si setan yang merasuki seseorang yang menggeliat kesakitan saat seorang eksorsis memercikinya dengan air biasa. Padahal itu bukan air suci, tapi si setan ini pura-pura menggeliat atau pura-pura kesakitan saat diperciki air tersebut. Nah, hal ini dilakukan si iblis dengan sengaja untuk menipu sang imam eksorsis tersebut, sehingga sang imam akan meragukan kalau orang yang menggeliat ini benar-benar kerasukan atau tidak. Nah, poin yang ingin saya katakan adalah kalau iblis adalah seorang penipu yang kadang dengan sengaja membuat seseorang meragukan realitas dari kehadirannya atau realitas dari kerasukan. Nah, kembali lagi soal film. Ternyata sebelum tayangnya film The Raid ini, banyak sekali para pembuat film yang mencoba meniru film The Exorcist dengan menambahkan bumbu-bumbu horor yang berlebihan.
sehingga membuat keautentikan ritual eksorsis jadi hilang. Contoh film-film peniru eksorsis yang menganut perang antara kebaikan dan kejahatan. Mereka sama sekali tidak pernah berniat untuk mengetahui keaslian atau kualitasnya. Fokus mereka hanyalah adegan-adegan yang mencekam dan sensasional saja. Salah satu judulnya, film horor Italia tahun 1972 Lisa and the Devil yang dikerjakan ulang secara bebas untuk dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1975 dengan tambahan adegan muntah-muntah dan nyanyian dari seorang imam dan diberi judul ulang dengan judul House of Exorcist. Setelah itu ada lagi film eksploitasi Blacks yang rilis pada tahun 1974 yang membawa kecenderungan sinkretistik atau dicampur adukan yang memadukan unsur-unsur agama Kristen dan Yoruba di Afrika Barat. Ini sepertinya adalah film yang direka ulang di tahun 2023 kemarin yang berjudul The Exorcist Believer. Nah, untuk analisis film The Exorcist Believer ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau mau nontonnya silakan cari thumbnail di sini ya, atau nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, setelah kemerosotan moral yang dilakukan oleh banyak film-film tersebut yang membuat esensi dari eksorsis ini hilang, The Rite akhirnya hadir dan mengembalikan genre ini ke akar kekatolikannya. Film ini sangat memperhatikan pertanyaan keraguan tentang iman, serta kebijaksanaan dan peperangan rohani. Pastor Thomas sangat senang dengan gambaran positifnya mengenai institusi gereja. Bahkan dia mengatakan kalau hal tersebut adalah penggambaran gereja Hollywood yang lebih positif dibanding film yang bertema serupa. Sayangnya sebagai sebuah film tidak semuanya berhasil. Ada beberapa kiasan horor yang terlalu berlebihan, potongan-potongan yang tidak sesuai, dan beberapa adegan yang berubah menjadi sesuatu yang sangat konyol. Namun terlepas dari kekurangan ini, The Rite adalah film terpuji dan salah satu dari sedikit film bergenre serupa yang menawarkan minat keagamaan yang nyata. That you snatch from this demon. Hey, Daddy's calling from there. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mau menonton, dan akhir kata saya Bang Ber pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.